Perkenalkan, nama saya Filatul Khairila. Saya dari Prodi Pendidikan IPS. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi pembelajaran. Sebelum kita mengenal lebih jauh evaluasi pembelajaran, lebih baiknya kita mengenal dulu apa sih evaluasi. Jadi, evaluasi secara umum adalah suatu proses dalam mendapatkan informasi untuk mengukur dan menilai. Sedangkan evaluasi pembelajaran adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap pembelajaran, di mana seorang pendidik melakukan pengukuran dan penilaian kepada peserta didiknya. Biasanya proses ini dilakukan secara tes, yakni pengukuran tes yang bersifat kuantitatif yang berupa angka, dan penilaian tes yang bersifat kualitatif, yakni lebih mementingkan kualitas hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang syarat-syarat umum evaluasi pembelajaran. Nah, di syarat-syarat ini terdapat 3 macam. Yang pertama, validitas. Yang kedua, reliabilitas. Yang ketiga, kepraktisan. Apa sih yang dimaksud dengan validitas atau biasa yang disebut dengan kesahihan? Jadi, validitas atau kesahihan adalah ketepatan evaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. Nah, kalau diterjemahkan dalam ungkapan Crowell, dapat diterjemahkan sebagai kelayakan interpretasi terhadap hasil dari suatu instrumen evaluasi. Nah, untuk memperoleh hasil yang sahih dibutuhkan instrumen yang memenuhi syarat, yakni kesahihan isi. Yang dimaksud dari kesahihan isi adalah di mana isi tersebut sesuai dengan kurikulum apa yang diajarkan. Yang kedua, kesahihan konstruksi, di mana konstruksi tes tersebut sesuai dengan kisi-kisinya. Yang ketiga, kesahihan konkuren. Sebuah tes dapat dikatakan konkuren apabila tes tersebut dalam waktu yang sama menunjukkan dengan tepat adanya hubungan yang searah, yakni antara tes yang pertama dengan tes yang kedua. Yang keempat, kesahihan prediksi, di mana hasil korelasi tersebut dapat meramalkan dengan tepat adanya keberhasilan di masa yang akan datang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang reliabilitas atau keajikan. Nah, dalam reliabilitas ini, sebuah pengukuran dapat dikatakan ajak apabila dilakukan secara berulang-ulang dengan objek dan subjek yang sama, tetapi hasil datanya pun tetap sama. Selanjutnya, syarat yang ketiga adalah kepraktisan, di mana kepraktisan ini adanya kemudahan dalam mengadministrasikan, adanya kemudahan dalam interpretasi dan pengaplikasian, dan adanya kemudahan dalam penskoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Dwi Puspita dari kelompok 10 akan menerangkan yang poin kedua, yaitu fungsi evaluasi pembelajaran. Nah, fungsi evaluasi pembelajaran sendiri di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama fungsi umum, kemudian yang kedua adalah fungsi khusus. Saya akan menerangkan yang fungsi umum. Yang pertama yaitu fungsi umum. Dalam evaluasi pembelajaran secara umum itu terdapat 3 fungsi. Yang pertama yaitu pengukuran kemajuan. Kemudian yang kedua penunjangan penyusunan rencana. Yang ketiga memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Selanjutnya saya akan membahas fungsi khusus. Nah, dalam fungsi khusus ini dibagi menjadi 3 segi. Yang pertama segi psikologis, kemudian yang kedua segi didaktif, yang ketiga segi administratif. Yang pertama segi psikologis. Secara psikologis, evaluasi pembelajaran ini akan memberikan pedoman atau pegangan batin kepada siswa untuk mengenal status dan kapasitas dirinya masing-masing di tengah-tengah kelompok atau di kelas. Selanjutnya segi didaktif. Segi didaktif, evaluasi pembelajaran secara didaktif akan dapat memberikan dorongan atau motivasi kepada siswa untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mempertahankan prestasinya. Selanjutnya, segi administratif. Dalam segi administratif dibagi menjadi 3 macam fungsi. Yang pertama, memberikan laporan. Yang kedua, memperbaiki bahan-bahan keterangan atau data.
Dan yang ketiga, memberikan gambaran. Kemudian saya akan menerangkan poin yang keempat, yaitu teknik-teknik evaluasi pembelajaran. Teknik-teknik evaluasi pembelajaran dibagi menjadi dua. Yang pertama teknik tes dan yang kedua teknik non-tes. Teknik tes sendiri dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama tes seleksi, tes awal, tes akhir, tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Saya akan menerangkan mulai dari yang pertama, tes seleksi. Tes seleksi ini biasanya digunakan untuk penyaringan bagi calon siswa baru yang ingin memasuki sekolah yang baru. Kemudian yang kedua, tes awal atau yang disebut dengan pretest. Ini biasanya tes digunakan saat akan berlangsungnya penyampaian materi dalam kelas. Kemudian yang ketiga, tes akhir atau yang biasanya disebut dengan post-test. Post-test ini biasanya digunakan pada akhir proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang keempat, tes diagnostik. Tes diagnostik ini digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa. Kemudian yang kelima yaitu tes formatif. Tes formatif ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai sebuah pembelajaran. Kemudian yang keenam yaitu tes sumatif. Ini tes akhir dari program pembelajaran, biasanya seperti UAS atau UTS. Yaitu poin yang kedua, teknik non-tes. Teknik non-tes sendiri ini juga dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok, wawancara, pengamatan atau observasi, dan daftar riwayat hidup. Yang pertama yaitu skala bertingkat. Skala bertingkat ini digunakan untuk penilaian terhadap penampilan atau penggambaran kepribadian dari seseorang. Selanjutnya yaitu kuesioner. Kuesioner ini adalah angket yang digunakan sebagai alat bantu pengukuran dan penilaian hasil belajar dari siswa. Selanjutnya yang ketiga yaitu daftar cocok. Nah, daftar cocok ini adalah deretan pertanyaan yang singkat dan jawabannya itu hanya dengan mencentang saja. Kemudian yang keempat yaitu wawancara. Wawancara ini adalah pengumpulan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dan lisan sepihak secara langsung bertatap muka. Selanjutnya yang kelima yaitu pengamatan atau observasi. Nah, pengamatan atau observasi ini adalah pengamatan yang teliti dan mencatat hasil pengamatan secara sistematis. Selanjutnya yang terakhir yang keenam yaitu riwayat hidup atau kurikulum vitae. Pengajar itu dapat menarik kesimpulan tentang tingkah laku atau kepribadian dan sikap para siswanya hanya dengan cara melihat kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup para siswa tersebut. Poin kelima yaitu pemilihan evaluasi pembelajaran berdasarkan tujuan dan materi pembelajaran. Di poin kelima ini dibagi menjadi 5. Yang pertama evaluasi diagnostik, yang kedua evaluasi selektif, yang ketiga evaluasi penempatan, keempat evaluasi formatif, dan yang kelima adalah evaluasi sumatif. Saya akan menerangkan dari yang pertama yaitu evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik ini ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa dan faktor-faktor penyebab dari kelemahan-kelemahan siswa tersebut. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi selektif. Evaluasi selektif digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program sebuah kegiatan. Selanjutnya yang ketiga evaluasi penempatan. Ini untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan kriteria siswa. Yang keempat, evaluasi formatif. Evaluasi formatif itu dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Selanjutnya, yang terakhir yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif dilakukan untuk menentukan hasil dan kemampuan bekerja siswa.